Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan di tengah wabah penyakit COVID-19 ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia Irfan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada video kali ini saya akan membawakan 5 materi sekaligus. Yang pertama adalah mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang keempat adalah mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Dan yang kelima adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Alasan mengapa pendidikan agama Islam sampai saat ini masih tetap ada di perguruan tinggi, yaitu dapat memberikan landasan pengembangan pada kepribadian setiap mahasiswa agar menjadi kaum yang intelektual, senantiasa beriman dan mengingat Tuhan Yang Maha Esa, juga memiliki budi pekerti yang baik dan mampu berpikir secara kritis dan juga bersikap rasional. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum wazkuroli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah ingkar kepadaku. Tafsir ayat ini dari Abu Hurairah, yaitu ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Dan begitu istimewanya ketika kita terus mengingat Allah, dan salah satunya dengan mempelajari ilmu agama. Lalu bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Ada beberapa pendapat yang muncul. Yang pertama adalah mahasiswa harus dibekali sebanyak-banyaknya materi. Artinya dosen harus memberikan banyak substansi untuk lebih membuat mahasiswa mengerti banyak materi. Dan yang kedua, pendapat yang kedua adalah belajar pendidikan agama Islam itu harus penuh dengan proses. Artinya dosen pendidikan agama hanya membekali mahasiswa dengan materi-materi yang dasar saja, dan selanjutnya mahasiswa yang menggali sendiri tentang apa itu pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, penting bagi dosen pendidikan agama untuk memberikan mahasiswa cara-cara atau pendekatan yang tepat untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran agama Islam. Materi yang kedua adalah bagaimana manusia bertuhan. Istilah Tuhan dalam Al-Quran itu digunakan dengan kata ilahun, yaitu yang setiap menjadi penggerak atau motivator, sehingga dikagumi dan dipatuhi oleh manusia. Orang yang mematuhinya itu disebut dengan kata abdun atau hamba. Kata ilaha, Tuhan, di dalam Al-Quran itu konotasinya ada dua kemungkinan, yaitu Allah, dan selain Allah ada subjektif atau hawa nafsu, dan dapat menjadi ilah atau Tuhan. Benda-benda seperti pohon, patung, binatang itu dapat berperan sebagai ilah, dan demikian dikemukakan pada surat Al-Baqarah ayat 165, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wallazina amanu asyhadu balillahi walu yara lazina zalamu iz yarawnal azaba anal quwata lillahi jami'aw wa anna Allah syadidul azab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Tafsir dari ayat ini adalah meskipun telah terlihat secara jelas tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi ada saja sebagian orang yang menyekutukan Allah, yaitu mencari Tuhan lain yang dapat menandingi Allah, tetapi cinta mereka kepada Tuhan yang ia sembah itu tidak seberapa besar dibanding cinta orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin tidak bakalan menyekutukan Allah dengan siapapun di kala senang maupun susah. Materi yang ketiga adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menurut Ahlusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan dan cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain menyatakan bahwa bahagia akan mencapai kebahagiaan dan tetap dalam kebaikan, atau masuk juga ke dalam kesenangan atau kesuksesan. Agama itu adalah sebuah landasan, dan jabatan dan juga kedudukan itu hanya penjaganya istilahnya. Dan barang siapa yang tidak memiliki pondasi yang kokoh, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia, maka rusaklah bumi ini. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 251, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu lahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha walahu la daf'ulahin nasa ba'dahum biba'dil lafasadatil ardu walakinallaha zufadlin alal alamin. Yaitu mereka mengalahkan dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dan sebagian yang lain, niscaya rusak bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dilimpahkannya atas seluruh alam. Tujuan hidup manusia pasti ingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dan kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan yang duniawi, dan untuk menggapainya tanpa ada landasan agama, maka tidak mungkin dapat digapai, sebab kebahagiaan yang hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat meraihnya kalau tidak Allah berikan, dan untuk meraih kebahagiaan itu maka kita harus mengikuti cara-cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Iman itu memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu. Yang dimaksud keimanan kepada seseorang itu
jika hati orang itu telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu, dan sejak saat itu dia tidak lagi merasa khawatir dan tentang apa yang bertentangan dengan kepercayaannya. Dan apabila seseorang mengakui di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak ikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat lagi dikatakan sebagai orang yang beriman. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap seseorang manusia di bumi ini. Allah memerintahkan manusia beriman sebagaimana dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 136, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasuli wa kitabillazi nazzala ala rasulihi wa kitabillazi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalalam baida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Tafsir yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ini ayat 136, yaitu kita sebagai orang yang beriman, kita harus konsisten beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya, tidak peduli apapun itu. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia betul-betul telah keluar atau sesat dari ajaran agama Islam. Ihsan berasal dari kata hasana yahsinu, yaitu artinya berbuat baik. Insan kamil itu umumnya diartikan sebagai manusia yang sempurna baik dari segi wujud dan juga pengetahuan. Kesempurnaan dari segi wujudnya itu ialah karena ia merupakan kayak manifestasi sempurna dari citra Tuhan, dan pada dirinya tercermin nama-nama dan juga sifat Tuhan secara utuh. Adapun kesempurnaan dari segi pengetahuannya karena ia telah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, yaitu menyadari kesatuan esensinya dengan Tuhan yang disebut dengan ma'rifat. Materi yang kelima adalah bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Jadi sebelumnya paradigma Qur'ani itu merupakan cara pandang atau kerangka berpikir, cara orang lain melihat diri mereka sendiri dan lingkungan yang akan mempengaruhi pemikiran yang kognitif, sikap yang afektif, dan perilaku yang konatif. Paradigma Qur'ani itu cara pandang dan cara berpikir tentang sesuatu berdasarkan Al-Qur'an. Di zaman sekarang tidak sedikit dari kita yang meninggalkan ajaran Islam untuk maju ke depan dan lebih memilih untuk mengembangkan budaya yang sekuler. Padahal untuk maju itu kita tidak perlu sekularisme, tetapi kita harus berkomitmen dengan ajaran agama Islam. Pasti kalian bertanya, mengapa sih kita tidak perlu butuh sekularisme? Yang pertama, karena Al-Quran dan hadis itu sudah bersifat sumul, yaitu mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Quran dan hadis itu bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar dan tidak bertentangan juga dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu ajaran agama Islam itu berkarakter tadaruj, artinya bertahap urut dan implementasinya. Yang keempat adalah ajaran Islam bersifat takilat takalif, artinya tidak banyak beban dalam arti melaksanakan ajaran agama Islam masih dalam batas-batas kemanusiaan dan tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Dan ini sesuai dengan Quran surat Toha ayat 2-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaika Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimma khalaqal arda was samaa'a watil ula. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dan yang kelima adalah ajaran yang diangkat Al-Quran itu berkarakter ijaz. Artinya, bahwa redaksi Al-Quran dalam menyampaikan berbagai persoalan, informasi, kisah dan pelajaran itu selalu dengan bahasa yang indah, padat, singkat tetapi kaya akan makna, menarik dan juga jelas. Dan paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya. Dan dalam menghadapi kehidupan yang modern, kehidupan modern sendiri pada hakikatnya itu merupakan implementasi kemajuan iptek dan akan memberikan manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran, dan agar umat Islam tidak terjebak dalam kehidupan yang sekuler. Dan sekarang kita telah berada di penghujung video. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf apabila video ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan adalah milik Allah dan kekurangan adalah datangnya dari diri saya sendiri. Dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Nabila Lutfia, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.